Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, kembali kalian belajar tentang pembahasan soal latihan UAS yang kedua, yaitu lanjutan dari video yang pertama. Yang pertama itu membahas nomor 1 sampai 5. Sekarang nomor 6 sampai dengan 10. Perhatikan ya para siswa, semoga kalian diberi kemudahan. Oke, lanjut. Yang nomor 6. Bentuk sederhana dari akar 128 ditambah 3 akar 8 per 7 akar 32 adalah. Nah, kalau kalian menjumpai soal seperti ini, maka kalian langkah pertama terlebih dahulu adalah merubah bentuk-bentuk akar ini jadi seperti akar 128, kemudian akar 8, kemudian akar 32. Ini dirubah menjadi bentuk yang lebih sederhana. Artinya menjadi bentuk yang rasional ya. Artinya rasionalkan bentuk akar. Nah, caranya bagaimana? Bentuk yang paling sederhana dari akar 128 ya. Jadi akar 128 ini kamu upayakan kamu jadikan menjadi bentuk akar perkalian dua bilangan yang mana salah satunya bisa ditarik akar ya. Jadi 128 ini bisa dirubah menjadi 64 ya kali 2. Nah, ini. Jadi perhatikan di sini 64 kali 2 adalah 128. Kenapa kok dijadikan 64 kali 2? Karena nanti 64 ini bisa ditarik akarnya ya. Jadi akar 64 kan 8 ya. Sehingga lebih sederhana nanti. Oke, lanjut ya. Akar 164 kali 2 itu bisa ditulis menjadi akar 64 kali akar 2 ya. Nah, begini. Kemudian akar 64 itu berapa para siswa? Kamu pikirkan berapa kali berapa yang hasilnya 64? Yaitu 8 ya, betul. 8 kali akar 2. Sehingga akar 128 itu menjadi 8 akar 2. Inilah bentuk yang lebih sederhana daripada akar 128, yaitu 8 akar 2. Nih. Kemudian akar 8. Akar 8 juga bisa dicari bentuk yang lebih sederhana lagi ya. Sama dengan ini perkalian berapa kali berapa, yang mana satu angka pengalinya itu harus bisa ditarik akar. Berapa? Oke, betul. Jadi akar 8 itu bisa ditulis akar 4 kali 2 ya. Nah, langsung aja akar 4 itu berapa? Iya, betul, akar 4 itu 2. 2 akar 2. Jadi hasilnya seperti ini ya. Jadi ini. Kemudian akar 32. Ya, akar 32. Nah, ini bisa ditulis menjadi akar 16 kali 2 kan ya. Nah, akar 16 berapa? Akar 16 adalah, iya betul, akar 16 4, kemudian ini akar 2. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah dijadikan seperti ini, nanti dalam proses perhitungannya, pembentukan yang lebih sederhana dari pecahan ini ya, ini nanti angka-angka ini kita pakai 8 akar 2, 2 akar 2, dan 4 akar 2. Oke, lanjut ya. Lanjut, Ibu taruh di sini. Jadi akar 128 ya ditambah 3 akar 8 per 7 akar 32 ya. Itu bisa ditulis sama dengan akar 128 tadi sudah ketemu, bentuk sederhananya adalah 8 akar 2 ya. Ditambah 3 kali akar 18 tadi adalah 2 akar 2 ya. Per 7 kali akar 32 adalah 4 akar 2 ya. Nah, selanjutnya dijumlah ya. Ini sudah yang pembilangnya ya, 8 akar 2 ditambah 3 dikalikan 2 akar 2. Nah, 3 dikalikan 2 akar 2 ini dihitung dulu ya. Jadi nanti 8 akar 2 ditambah 3 kali 2 adalah 6 akar 2.
per 7 kali 4 berapa? 28 ya, 28 akar 2. Nah, pembilangnya perhatikan, 8 akar 2 ditambah 6 akar 2, itu kalian kalau menjumlahkan akar 2-nya tetap ya, yang dijumlahkan adalah angka ini, 8 ditambah 6. 8 tambah 6 berapa? 14 ya, sehingga menjadi 14 akar 2 ya. Nah, seperti ini cara menjumlahkannya, perhatikan ya para siswa ya. Jadi sekali lagi 8 akar 2 kali 6 ditambah akar 62 itu sama dengan 8 kali 6 14. Jadi sama dengan 14 akar 2 per 28 akar 2. Nah, pembilang dan penyebut sama-sama mengandung akar 2 sehingga ini bisa ditisik ya. Ini bisa ditisik karena ini perkalian. Jadi 14 akar 2 itu sama dengan 14 kali akar 2, 28 akar 2 sama dengan 28 kali akar 2. Jadi akar 2-nya ditisik, tinggal 14 per 28. Nah ini kan sama-sama bisa dibagi 14 ya. 14 bagi 14 ini 1, 28 bagi 14 adalah 2. Sehingga hasilnya adalah 1 per 2. Ini para siswa. Nah hasilnya adalah 1 per 2. Poin pilihannya adalah yang B yang benar ya. Nah ini untuk soal nomor 6. Sekarang soal nomor 7. 3 suku berikutnya dari barisan 3, 5, 9, 15, 23 adalah titik-titik ya. Maka untuk mencari jawaban atau cara penyelesaiannya untuk soal ini adalah yang terlebih dahulu kamu tentukan selisih atau jarak dari 3 ke 5 ya. Jadi 3 suku pertama, ini namanya suku pertama ya. Untuk menuju suku kedua ini ditambah berapa? Iya ditambah 2 ya. Nah gini, ini kita terlebih dahulu mencari aturan dari barisan ini. Namanya barisan ya, barisan bilangan ya. Jadi dicari aturannya. Kemudian 5 ke 9 ini ditambah berapa? Ya ditambah 4. Kemudian 9 ke 15 ditambah? Iya oke ditambah 6. Kemudian 23 15 ke 23 ditambah 8. Nah perhatikan ini ya, aturan dari barisan ini adalah untuk memperoleh suku berikutnya atau angka berikutnya adalah ditambah dengan 2, 4, 6, 8. Berarti untuk melanjutkan ke suku berikutnya, ke angka berikutnya, berarti ini ditambah berapa para siswa? Iya betul ditambah 10 ya. Karena ini bedanya atau jaraknya itu selisih 22 ya, 2, 4, 6, 8, berarti ini ditambah 10, berarti menjadi 23 tambah 10, ya menjadi 33 ya. Kemudian ditambah berapa lagi? Iya betul ditambah 12 ya, jadi penambahan 22 ya. 33 tambah 12 adalah 45, betul. Kemudian ditambah berapa lagi? Iya ditambah 14, menjadi 45 ditambah 14 adalah 59. Oke. Jadi inilah 3 suku berikutnya yaitu 33, 45 dan 59. Berarti yang betul adalah yang B ya. Jadi ini yang betul, jawabannya adalah yang B. Ini adalah untuk soal yang nomor 7. Mudah ya? Mudah bukan ya? Ya betul mudah. Nah sekarang kita lanjutkan untuk soal yang ke-8 ya. Nah ini ada gambar. Perhatikan gambar berpola berikut. Nah ini adalah gambar pola persegi para siswa ya. Yang ditanyakan apa sih di sini? Banyak persegi pada pola ke-50 adalah. Nah ini juga terkait dengan materi barisan bilangan ya. Nah, langkah pertama itu kalian hitung untuk suku yang pertama, yang ini jumlah perseginya berapa para siswa? 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5. Jadi ini dihitung, ini ditulis di sini ya. Jadi ini suku yang pertama adalah 5. Jadi banyaknya perseginya 5. Oke, lanjut. Untuk suku yang kedua, ini. Banyaknya berapa ini? Ini kamu tinggal tinggal menentukan penambahan dari perseginya ya. Asalnya kan bentuknya bangunnya ini ya para siswa. Berarti nanti untuk berikutnya itu tinggal nambah 4 persegi ya. 1, 2, 3, 4. Berarti menjadi berapa? 5 tambah 4, 9 gitu ya. Lanjut.
Untuk yang ketiga juga demikian. Yang ketiga ini dari ini para siswa. Ini kan gambar yang kedua kan ini ya. Berarti untuk gambar yang ketiga tinggal nambah ini. Perseginya ada 4, ditambah lagi ada 4 ya. Berarti 9 tambah 4, 13. Jadi ada 13 persegi. Oke, lanjut dan seterusnya ya. Nah, aturannya bagaimana barisan ini? Oh, aturannya ternyata untuk memperoleh suku berikutnya itu ditambah 4. Jadi ditambah 4, ini juga ditambah 4 dan seterusnya. Terus sampai suku ke-50. Lalu caranya bagaimana? Caranya kalau misalkan kalian manual ditambah 4, tambah 4, tambah 4 sampai 50 itu terlalu lama para siswa ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kembali lagi ya. Mohon maaf, kembali lagi ini termasuk barisan atau deret aritmatika ya, barisan aritmatika yang aturannya tetap ditambah 4, tambah 4 dan tambah 4 dan seterusnya. Nah, caranya begini para siswa ya. Jadi untuk suku yang ke-50 itu kamu cari rumus suku ke N-nya dulu, UN ya. Jadi suku ke berapapun ini, U ini bacanya suku ke N ya. Itu bisa ditulis 4 kali ya, 4 kali. Jadi 4-nya dari mana? 4-nya dari ini para siswa ya. 4-nya dari ini, dari penambahannya. Jadi kalau penambahannya 4 ya nanti 4 kali pasti gitu. Kalau penambahannya 5, ya 5 kali gitu ya. Nah, ini kembali pada soal 4 kali. Ini kita cek dengan ini ya, untuk suku pertama ya. Jadi, untuk mendapatkan 5 itu sama dengan 4 kali 1, karena suku pertama ya. Ditambah berapa para siswa supaya hasilnya 5? Ya, ditambah 1. Nah, ini untuk suku yang pertama. Jadi 4 kali 1 kan 4 ditambah 1. Sekarang kalau suku yang kedua berarti sama dengan 4 kali 2, karena ini suku kedua ya, ditambah 1 para siswa ya. Jadi 4 kali 2 kan 8, 8 tambah 1 adalah 9. Terus gitu ya. Nah, sekarang kalau suku ketiga, ini namanya suku ketiga ya. Kita cocokkan. Suku ketiga itu 4 kali 3 sesuai dengan sukunya ya. Suku ketiga yang 4 kali 3 ditambah 1. Coba kamu cocokkan. 4 kali 3 berapa? 12 ditambah 1, 13. Cocok ya? Berarti kalau misalkan Bu Lutfi ingin menentukan suku ke-10, berarti bagaimana? Iya, terus 4 kali suku ke-10. Berarti 10. Nah, 4 kali 10 ditambah 1. Berarti 41. Nah, lanjut berarti yang ditanyakan, karena yang ditanyakan adalah ke-50. Berarti nanti untuk yang ke-50 adalah 4 kali 50 ditambah 1 para siswa. Berarti sama dengan 4 kali 50, 200 ya. 200 ditambah 1 adalah 201. Jadi inilah hasilnya, yaitu yang C ya. Jadi perhatikan langkah-langkahnya ya, yang terutama kalian harus bisa menemukan pola-pola ini ya. Nah, ini harus bisa ditemukan. Oke, semoga diberi kemudahan. Oke, lanjut. Sekarang soal yang ke-9 ya. Nah, ini jumlah bilangan asli kelipatan 3 dan 4 antara 60 dan 150 adalah titik-titik. Nah, perhatikan untuk ini ya. Kelipatan ini, kata-kata kelipatan 3 dan 4 ya. Maka langkah pertama kalian harus mencari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari 3 dan 4 adalah berapa? Ya, betul. KPK ya. KPK kelipatan persekutuan terkecil dari 3 dan 4 adalah 12. Artinya kamu cari kelipatan 12 antara 60 sampai 150. Ditulis ya. Jadi antara 60 sampai 150. Berarti berapa? Yang kelipatannya 12. Ya, betul, 72 ya. 72 ini kelipatan 12 para siswa ya. Karena 12 kali 6 kan 72 ya. Lanjut. Nanti ditambah 12 lagi, 72 ditambah 12 berapa? Ya, 84. Terus
84 tambah 12 berapa? 96. Ini nanti ya. Jadi bilangan aslinya ini 96 tambah 12 berapa? 108. Terus 108 tambah 12 120. Terus sampai mendekati 150 ya. Sebentar ya. Di dulu ini. Bentar. 108 ditambah 12 120 ya. Oke. 120 tambah 12 berapa? Iya, 132. 132 tambah 12 144 ya. 144 tambah 12 156. Jangan ditulis karena yang ditentukan adalah antara 60 sampai 150. Nah, ini barisannya. Nah, sekarang yang ditanyakan apa? Jumlahnya ya. Berarti kamu jumlah para siswa. Jadi ini 72 ditambah 84 berapa ini? 6, 156 ya. Ini kalau ditambah 156. Nah, sekarang 156 ditambah 96 berapa? 252 ya, 252. Terus 252 ditambah 108 berapa? Iya, 360. 360 tambah 120 berapa? Iya, 480 ya. 480 tambah 132 berapa? Yaitu 612 ya. Sekarang terakhir 612 ditambah 144 adalah 756. Nah, ini ya, inilah hasilnya nanti 756. Oke. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Oke, lanjut. Sekarang yang nomor 10 terakhir ya. Toko sepatu andalan menjual sepasang sepatu dengan keuntungan sebesar 20% ya. Jadi untungnya itu sama dengan 20% ya. Jika harga beli sepatu, jadi harga belinya adalah 180.000 ya. Jika harga belinya 180.000, maka harga jualnya adalah Maka harga jualnya adalah untuk soal seperti ini, kalian harus mencari dulu keuntungan yang akan diraih oleh toko andalan ya. Maka cara mencari untung nanti sama dengan persentase untung dikalikan dengan harga beli ya. Jadi 20% ditulis 20/100 ya. Dikalikan 180.000 ya. Nah, ini bisa ditisik 002, ini juga 002 ditisik ya. Maka sama dengan 2 kali 18 berapa? Iya, betul 36 ya. Kemudian nolnya, sisa nolnya ada 1, 2, 3, ada 3. Tinggal nambah 03 ya. Sehingga untungnya adalah 36.000. Maka nanti harga jualnya adalah harga beli. Jadi harga belinya ya 180.000 ditambah dengan 36.000 ya. Maka nanti sama dengan 216.000 ya. Jadi ini harga jualnya. Nah, demikian para siswa, semoga bisa dipahami dengan baik dan semoga bermanfaat ya. Demikian, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.